Sekarang bersama Abang Ojol yang sangat-sangat terkenal, Bang Rian. Ini kalau misalkan sekarang pendapatannya udah semakin besar menjadi content creator nih Bang. Apakah jangan-jangan Bang Rian kepikiran untuk yaudah deh gue jadi full time content creator nggak jadi ojol lagi? Tujuan gua ngonten tuh karena pengen nunjukin solidaritas ojol tuh bisa jauh lebih bisa digunakan dalam hal kebaikan. Halo semuanya, kembali lagi di Ngabar. Sekarang bersama Abang Ojol yang sangat-sangat terkenal, Bang Rian. Ya. Apa kabar Bang? Baik Mas, makasih udah diundang sini. Loh, ini aku yang thank you loh udah mau datang ke sini. Saya juga makasih. By the way, ini setup kantor kita yang baru guys. Sebenarnya kita belum bikin videonya, nanti akan gue bikin videonya. Tenang aja. Jadi ini Mas Rian adalah tamu pertama kita ya di kantor baru loh. Wow, makasih. Jadi Mas Rian ini sengaja gue undang karena emang dari dulu sering banget bikin konten tentang sesama ojol ya. Iya, alhamdulillah. Dan salah satu yang followersnya banyak banget nih. Alhamdulillah. Iya kan? Udah 7.000 di TikTok Mas ya? Iya. Gila, secepat itu ya naiknya ya. Padahal baru mulai kapan tuh waktu itu? Waktu pas TikTok tuh yang pas COVID sih Mas, pas pandemi itu kan. Itu kan ada PSBB, PPKM. Yeah. Kita kan nggak boleh bawa penumpang kan. Ya, kebanyakan orderan kita penumpang. Saya sama teman-teman di basecamp gabut. Basecamp mana tuh? Ada di setiap Budiwan belakangnya Kuningan sama dekat stasiun Sudirman. Kita punya dua basecamp. Karena kita gabut, waktu itu TikTok lagi naik-naiknya kan. Iya, iya. Pas COVID. Ya udahlah, saya kebetulan saya suka emang suka ngonten. Saya ajak teman-teman, yuk bikin konten yuk. Konten apa dulu awal-awal tuh? Dulu apa masih kayak ya masih yang alay-alay gitu. Yang ngikutin joget-joget gitu. Cuman makin kesini saya makin mikir kan banyak dari sisi driver yang mesti dikomunikasikan biar customer tuh tahu. Bener. Jadi buat kalian yang suka komplain ya ke abang-abang ojol, harus nonton video ini. Karena emang banyak banget yang nggak tahu sebenarnya realita di jalan gimana. Banyak Bang, ya? Mas. Itu kayak misalkan contoh aja kalau pesan GoFood dan suka lama. Itu apalagi kalau ngambil itu di mall ya. Mall, contohnya kayak mall di GI lah. Itu kan mall paling gede di Jakarta gitu. Kita mesti ke parkirannya, di basement. Kita naik lagi jalan, cari restorannya, di restorannya nunggu lagi. Apalagi kalau dapat sushi itu bisa sampai setengah jam, 1 jam. Nunggu, balik lagi, ngantrein itu bisa sampai 1-2 jam ya. Iya. Emang kenyataannya gitu. Kita kan driver kan juga pengennya cepet Mas. Biar dapat order lagi. Iya. Jadi bukan dilama-lamain. iya bukan emang dilama-lamain biar istirahat enggak ya bang? Enggak. Iya, iya. Emang kenyataannya gitu. Waktu itu paling lama dapat order GoFood pernah berapa lama? Waktu itu pernah pas ingat gak yang McD BTS? Oh iya itu Ya, gimana? wah itu betul-betul kacau itu. Sampai dibubarin itu. Waktu itu dapat di mana tuh? Waktu itu McD dapat di McD Raden Saleh kalau nggak salah di Cikini. sejam. Itu betul udah kagak bisa dibubarin sama Satpol PP. Saking ramenya waktu itu ya. Dan orderan udah dibatalin sama sistem semua aja udah tuh. Saking kagak bisa. Itu emang chaos sih. Sampai waktu itu kayaknya, tapi BTS Army-nya kalau nggak salah sempat bikin Iya. apa kayak kumpulan dana Iya, bagi-bagi. itu juga ada salah satu komunitas BTS Army juga ngubungin saya sama teman komunitas ojol saya buat nyalurin bantuan Iya, sembako. iya. Kita juga dimintain tolong sih. Keren. Cuman mereka baik sih. Solidaritasnya sama sih kayak ojol sih. Fanbase Korea itu sama loh solidaritasnya. Gitu loh. ya? Itu salah satu 2 paling kuat itu deh. Tapi emang ojol ini solidaritasnya kuat banget ya? Iya. Mau Grab, mau Gojek Iya. itu emang kuat ya? Iya, gua akuin emang kuat banget Mas. Cuman karena kadang nih ada aja oknum kan yang Iya. menyalahgunakan solidaritas inilah ya berarti kayak ada masalah apa dia di-join. Iya, Itu gue iya. pribadi gue nggak setuju sih. Gitu. Coba kalau solidaritasnya itu kayak kecelakaan kita langsung datang rame-rame, itu gue setuju banget. Ngasih bantuan itu juga yang mau gue tujuan gue ngonten tuh karena pengen nunjukin solidaritas ojol tuh bisa jauh lebih bisa digunakan dalam hal kebaikan. Oke. Sejauh ini kebaikan apa Mas yang pernah lo lakuin untuk teman-teman ojol lah ya gitu? Alhamdulillah sih Mas. Kita Kan banyak banget nih. alhamdulillah. Saya kemarin pas bulan puasa tuh ya, itu emang berkah banget sih ya. Emang rezeki tuh datang pas puasa tuh, wah nggak berhenti dah. Ada tiba-tiba yang nitip, Mas, saya nitip dong, ada uang nih 15 juta. Uang 10 juta, beliin sembako, beliin handphone Mas, kasihin ke yang membutuhkan.
ada lagi nitip mau ngasih laptop mas, kasih ke ojol yang membutuhkan, sembako, wah itu semuanya kayak seneng sih kayak dipercaya kayak gitu sih. Udah gitu kan saya sama teman-teman sama temen dibantu kan emang betul-betul nyarinya tuh targetnya betulan emang yang butuh kan. Itu gimana tuh nyarinya tuh? Iya kan di base camp kita aja tuh ada contoh kayak tukang sol sepatu lewat tuh. Ada tukang cilok, ada tukang sate. Saya panggilin deh, mas gimana mas, orderan nih. Wah, udah mulai sepi mas. Ya udah besok saya ajak ke sini ya. Saya mau bagi-bagi sembako sama amplop. Wah mereka seneng tuh. Tukang-tukang sampah, saya ajakin konten, saya kasih baju. Wah. Oke, tiap kali ada konten saya yang endorse, itu saya selalu ngasih biaya endorse saya dipotong buat ngasih ke mereka juga. Jadi saya nggak cuma ngasih kayak produknya doang. Tapi saya ngasih uang juga. Mereka juga. Dan uangnya itu menurut saya sangat layak lah. Iya. Untuk bikin konten kayak durasi cuma sejam doang kan, ibaratnya seneng sih bisa ngebantuin segitunya sih. Keren banget guys. Nah, itu sekarang aja ya Bang Rian ini udah nggak kehitung kali Bang ya, di endorse berapa brand kali ya? Alhamdulillah. Tapi pertama kali waktu itu di endorse apa tuh? Ingat gak? Waktu itu apa ya, sama teman sendiri. Ya, emang semuanya berawal dari teman sendiri biasanya. Iya, sama teman itu ada minuman apa gitu, dia punya minuman endorse-nya apa. Ya udah bayar aja pakai produk udah, gue minum. Terus setelah itu kalau brand gede nih yang alhamdulillah sih pas dari saya ada beli sepatu Stephen Curry itu kan saya dapat dikasih sepatu sama Mas Gading juga. Sama Mas Gading tuh kan makin rame juga kan nonton sampai masuk TV kan. Terus ada kayak brand sepatu yang dari Bandung tuh yang dipakai sama Ariel Noah kan, BA-nya. Dia ngirimin kayak 20 pasang sepatu atau 15 gitu saya lupa. Ya saya bagi-bagiin. Itu endorse yang gede yang saya terima itu tuh. Ya, jadi emang Abang Rian ini juga ternyata olahraga favoritnya adalah basket ya? Enggak olahraga sih, suka nonton NBA. Suka nonton NBA. Mainnya sih nggak jago. Tapi jarang banget loh tiba-tiba doyannya NBA. Apa ya kayak dari 2015 sih gara-gara itu tuh pemain Stephen Curry sih. Dia kan emang ngubah NBA banget kan ya. Dulu kan NBA kan pemain harus tinggi 2 meter, badannya harus gede. Tapi sejak dia masuk dia bisa ngubah itu semua sih. Sampai akhirnya beli sepatunya itu ya. Dan itulah yang membuka jadi ketemu Gading, ketemu siapa. Yang ngebuka rezeki buat orang lain juga. Ngebuka rezeki buat orang lain juga loh guys. Itu nggak nyangka sih rezeki datang di mana aja emang. Emang ya bisa datang dari mana aja. Termasuk satunya dari apa yang kita beli, ternyata itu malah bisa membuka rezeki yang lain. Karena banyak banget orang yang mikir rezeki itu harus kita dapat gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya kadang-kadang kita beli dulu baru rezekinya kebuka gitu kan. Ini salah satu contohnya Abang. Dan saya juga pas abis beli itu saya langsung diundang sama Under Armour, dikasih sepatu lagi sama Mas Gading sama Bang Jejo. Ini dikasih sama Bang Jejo ini sepatunya. Ini kan Bang Jejo nih? Ya. Paling bisa. Jo, gue juga mau dong Jo, sepatu Jo. Si Jejo malah nggak pernah ngasih gue sepatu. Dibeliin topi juga sama dia. Terus kemarin ada follower saya yang ngasih nitipin saya beliin mesin cuci buat ibu. Ada tuh kan beliin mesin cuci. Dia nanya, Mas kan lagi butuh apa? Saya mikir ya alhamdulillah saya udah cukup ya. Cuman saya mikir tiba-tiba ibu curhat tuh. Mesin cuci rusak. Ya dia langsung aja bilang, ibu saya aja deh Mas, bantuin beli mesin cuci gitu. Ya udah dia nitipin uang itu, saya beliin mesin cuci ke ibu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kebuka rezekinya sampai ke ibu loh. Iya. Nah ini pernah nggak Mas? Ya kan Mas saya sekarang ini sosok yang sudah terkenal lah ya. Iya. Dan kan ada pepatah peribahasa semakin tinggi pohon semakin besar juga angin yang bertiup. Iya. Pernah nggak Mas ada di posisi disirikin yang lain? Kalau sejauh ini yang saya tahu sih nggak ada ya. Cuman kalau di belakang mungkin ada kali ya. Yang nggak tahu. Cuman kalau yang saya adepin di depan saya sih kagak ada sih. Ya karena dari bulan puasa kemarin aja tuh saya udah ngebantu ngasih bagi-bagi mungkin ada 200-300 orang Mas ada Mas. Alhamdulillah. Dan ya mungkin karena mereka dibantu jadi seneng aja Mas saya gitu. Iya. Cuman mungkin di belakang ada aja yang kayak ini kok dapetnya banyak, ini kok dikit.
Ya kalau dapatnya banyak dikit, ya berarti rezeki lo emang segitu kan, ibaratnya kan gitu kan. Belum dapat rezeki sebanyak itu. Tapi gue sama temen gue usahain kalau mau bikin konten bagi-bagi gitu, gue usahain bakal ganti-ganti mas modelnya mas. Dan gue bisa pastiin semua yang di konten-konten yang gue bagi itu betul-betul ojol, betul-betul kayak pedagang soal sepatu, tukang jamu, tukang parkir, itu mereka emang betulan asli, jadi bukan di setting kayak itu. Berarti emang kalian yang kalau ada yang suuzon mikir itu model doang, enggak ya? Enggak, gue enggak pernah. Dosa takut gak? Dulu Bang Rian sebelum jadi ojol sempat kerja kah atau gimana? Enggak, dulu abis SMA tuh sempat di rumah tuh berapa tahun lah. Jadi beban keluarga lah. Tapi sekarang udah tidak. Malah sekarang membantu keluarga aja. Iya, alhamdulillah kan namanya siklus kehidupan kan dulu kan kayak di rumah aja nggak punya kerjaan, nggak ngapain ya. Ngapain kayak nggak punya masa depan. Terus pas titik awal gue berubah tuh 2016 sih pas gabung Gojek sih. Itu kan titik berubah tuh? Iya. Itu gue dari dulu tuh 3-4 tahun tuh betul-betul di rumah aja. Berarti dari 2013? Iya, betulan di rumah aja. Di rumah aja? Di rumah aja. Jadi... Udah sampai dimarahin nyokap gitu nggak? Iya, ya nyokap udah males duluan. Udah gak mau ngomelin gue lagi. Gabung Gojek, alhamdulillah buat ojol, nih kayak seru nih. Kan dulu kan gue introvert banget ya. Kayak gue gabung ojol nih, gue pakai helm, pakai masker, gak ada yang tahu gue kan. Ya udah gue keliling Jakarta, gue minta dibeliin motor sama bapak tuh. Pak, beliin Pak. Oh, bapak gue seneng. Bisa punya alasan gue keluar rumah. Ya, makanya yang cowok-cowok tolonglah. Karena tuh aktif keluar rumah cari pekerjaan. Banyak berkahnya kok. Iya, gue udah ngerasain jadi beban keluarga tuh kagak enak banget. Gak enak banget. Gak enaknya gimana? Coba ceritain. Enak kerjaannya cuman makan, begadang, ngabisin duit orang tua. Tuh kayak nggak punya harga diri lah ya. Iya. Kan harga diri laki-laki kan bekerja ya. Tuh, dengerin tuh. Rip! Kan dia bekerja kok. Semuanya bekerja kok. Jadi waktu itu gabung Gojol 2016. Aktif banget, berarti 5 tahun emang waktu itu bikin TikToknya 2020 pas Maret awal Covid. Iya, Covid itu. Berarti 4 tahun tuh emang full ngojol. Wah, ngojol. Itu dulu tuh mungkin pernah baca berita karyawan di Sudirman SCBD sampai berhenti. Terus pindah ke ojol karena waktu itu lagi gede-gedenya. Pendapatannya lagi bakar duit kan. Itu emang betul, Mas. Dulu tuh bisa dapat duit sehari tuh 400-500 ribu tuh gampang. Alhamdulillah ya. Iya. Kok dibandingin sekarang? Bandingin sekarang jauh. Nggak ada bonusnya doang. Kalau dulu kan ada bonus sehari itu 180 ribu. Jadi kita kalau nyelesain 30 penumpang nih, kita dapat bonusnya 180 ribu. Kalau sekarang kagak ada, betul-betul dapat dari ongkos. Misalkan Mas Dimas mesen Gojek di bawah 4 kilo 15 ribu, kita tuh dapetnya sekitar 10.400. Berarti Gojek itu motong 4.600. Itu juga yang banyak dikeluhin juga sih. Karena potongannya itu ada namanya biaya aplikasi itulah. Yang menurut gua sama teman-teman sih kegedean. Oh, kegedean. 2.000 mestinya bisa diturunin jadi 1.000 aja sih. Ini kritik gue doang ya. Halo Gojek. Kita nggak kerja sama Gojek kan? Ini bukan gue yang ngomong, ini driver kok. Iya, menyampaikan. Tapi emang aplikasi itu ya kalau satu yang ngelakuin, yang lain bakal ngikut. Jadi tergantung siapa yang duluan. Kalaupun ada sekarang yang lebih murah, ya karena dia masih bakar duit. Iya. Tapi abang sendiri kan Gojek nih gitu ya. Iya. Dan istilahnya bekerjanya melalui Gojek gitu. Tapi di sosial medianya pernah mengkritik Gojek gak? Banyak. Kemarin kayak contoh mungkin pas puasa, kan pas sore tuh suka mesen Gojek susah banget gak? Wah, itu orderannya acak-acakan, Mas. Gua jemput gua di sini nih Pondok Indah, masuknya bisa Gandaria City di situ. Buset, bisa sampai 45 kilo. Udah gitu, ada peraturan kalau drivernya ngelewatin 5 orderan beruntun, itu kita kena suspend 5 menit. Ngelewatin sekali lagi kena suspend setengah jam. Dan itu yang makin memperparah, orderan customer tuh nggak ada yang ngambil. Ya. Jadi emang sebenarnya masih ada room for improvement lah ya di sisi aplikasi. Itu kemarin emang pas puasa kemarin karena orderan gosen paket, wah itu paketnya lagi banyak banget ya, yang hampers gitu kan. Itu sih yang bikin marah sih. Dan sekarang kan udah menjadi, sekarang nyebutnya apa?
driver ojol atau content creator? Udah setengah-setengah sih, kayak dari jam 6 pagi sampai siang itu ojol betulan. Saya biasa ngebit kok di daerah Kuningan, Sudirman. Berarti emang yang nonton nih bisa ketemu Abang Rian langsung ya? Sejauh ini baru ada 2 yang kenalin. Oh iya? Karena kan gue ngebit kan full helm, kan, full masker. Karena kan duduk di belakang. Ya, bang, siapa ya? Nggak mungkin kan. Ada satu yang kenalin kemarin pas gue jemput, deket base camp kan jemput. Ya gue lupa ketinggalan helm penumpangnya. Dia langsung ngikut. Dia kenalin base camp gue. Ini mas yang di TikTok ya? Saya suka lihat di base campnya sini. Ya gue kagak bisa ngebantah. udah ada pernah minta foto belum? Kalau driver banyak sih. Sesama driver. Kalau penumpang, customer enggak, belum ada. Luar biasa. Sekarang udah terkenal banget. Nah, ini katanya setengah-setengah nih, ya kan? Lik, sekarang kalau ngomongin soal pendapatan nih, gitu. Kalau misalkan sekarang, berarti udah gede mana nih? Pekerja secara content creator atau ojol? Kalau gua akuin emang gedean yang content creator sih, Mas. Karena kan kalau full ngojol itu kalau dari pagi sampai sore itu bisa dapat sekitar 300-400. Ini mesti rajin ya. Harus rajin. Bukan yang leha-leha. Harus rajin. Gitu. Jangan samain. Ada tuh ojol yang kayak mungkin pernah baca berita ada ojol yang sehari bisa dapat banyak banget, ada yang dikit banget kan. Itu karena emang sistem pembagian ordernya itu ngelihat dari jumlah orderan yang kita ambil selama 2 minggu terakhir, Mas. Jadi kalau selama 2 minggu terakhir itu ya lo males-malesan, ada satu driver yang rajin, kemana aja dibawa, nggak suka ngensel, jauh deket dibawa, itu yang bakal diprioritaskan sama sistem lebih masuk orderan gitu. Berarti emang harus rajin lah ya? Iya. Emang kerja harus rajin kan? Sama sih, kerja dimanapun juga. Di konten kreator kan juga kan. Nah berarti sekarang emang udah lebih banyak konten kreator nih ya sekarang sebagai pendapatannya? Ini habis lebaran ini udah mulai agak sepi sih. Mungkin karena baru masuk juga kali ya? Baru masuk juga ya? Iya. Nah, ini kalau misalkan sekarang pendapatannya udah semakin besar menjadi konten kreator nih Bang. Apakah jangan-jangan Bang Rian kepikiran untuk yaudah deh gue jadi full time content creator nggak jadi ojol lagi? Enggak. Karena konten-konten gue itu betul-betul ceritanya itu hampir 100% mungkin ya. Itu betulan cerita asli, Mas. Kemarin tuh ada yang naruh duit 5.000 tuh? Iya, itu betulan cerita asli. Itu anak SMA gue bikin, wah betulan dia mau ngasih tip tapi tanpa gue tahu. Dan lucunya lagi, pas dia mau masukin itu, gue ngegokin dia. Tapi dia dengan promosi dia kagak mau ngaku kan. Itu kan kayak cerita kayak gitu kan kagak mungkin gue dapet kalau gue nggak ngojol betulan kan. Jadi emang ya akan terus menjadi ojol ya sambil menjadi si content creator itu. Kalau bisa dijalanin dua-duanya sih bisa. Sejauh ini masih bisa ya? Sejauh ini masih bisa karena konten gue kan juga berhubungan dengan ngojol kan. Selama ini kalau bikin konten sama siapa Bang? Kalau ide cerita itu saya. Kalau saya butuh model tuh saya minta bantuan ke Bang Liam namanya. Dia ada di sini Bang Liam di belakang kamera. Dia yang lebih aktif di komunitas ojol kan, lebih butuh modelnya kayak gimana. Saya juga kan bukan cuma ojol doang sekarang ya, bisa ke keluarga ojol. Kemarin kayak ngasih, kita ada namanya komunitas Gojek Peduli Anak Yatim. Itu isinya komunitas yang menyantunin 1000-an anak driver ojol yang meninggal. Jadi kan kerjaan kita kan di jalan tuh rawan banget ya. Kecelakaan, sakit, banyak lah yang udah kagak ada kan. Ya itu kita dibantuin. Saya kemarin ngasih 5 buah handphone ke 5 anak itu yang punya prestasi, yang juara karate, yang ranking 1. Wah itu mereka pas kasih videonya sampai nangis-nangis itu. Iyalah, pasti karena emang abang-abang ojol ini ya di jalan tuh kan emang bahaya kan ya? Bahaya Mas. Dan resikonya emang gede banget. Ya ini mungkin nggak pesan gue buat ojol juga sih ya. Jangan terlalu ngoyok sih. Terutama kalau yang suka ngebitnya malam-malam tuh. Itu angin malam tuh bahaya banget Mas. Sama minuman yang kayak itu dikurangin nasi cukupnya aja. Banyakin minum air putih. Yang minuman soda-soda pengawet tuh kena angin malam. Wah itu bahaya deh Mas. Sering kejadian tuh ya? Banyak. Kemarin ada cerita lagi temen yang suka minum minuman soda kayak gitu, hampir tiap hari minum, suka keluar malam sampai jam 12 malam baru pulang. Kemarin ginjalnya tinggal sisa 2% fungsinya.
mesti cuci darah kan seumur hidup. Wah, itu kasihan sih. Ya emang serem sih guys. Jadi emang rajin harus rajin mah tetap ya. Iya. Cuma tetap ya rajinnya yang bener lah ya. Gitu ya. Manage waktunya juga sih. Kalau gue pribadi mendingan berangkat subuh deh. Berangkat sepagi mungkin, sebelum maghrib pulang. Mendingan kayak gitu. Bang Rian dulu kayak gitu? Dulu gue tiap pagi gitu, karena gue tiap tidur jam berapa, malam jam berapapun, itu jam 4:30 udah otomatis bangun sih. Ya, bagus ya, rajin loh. Ya, nah itu tips-tips dari Bang Rian untuk teman-teman ojol di luar sana? Nggak usah terlalu malam ya, pagi aja. Iya, dengan jalan sepagi, habis subuh on langsung. Anak sekolah tuh banyak orderannya, wah gila. Gitu? Enak kan anak sekolah itu deket-deket, bisa sejam dapat 5 orderan tuh anak sekolah doang gitu. Atau ada tips-tips lain nggak misalkan, apa sih yang abang-abang ojol, mungkin ada yang baru mulai nih gitu, atau ada yang selama ini kayak, ya. Ada selama ini kayak, kok gue ordernya dikit gitu. Intinya sistem pembagian order itu ngelihat dari adu banyak-banyakan orderan kita selama 2 minggu terakhir. Jadi kalau sekarang kalian anyep itu ya ngebagusinnya mesti 2 minggu. Pelan-pelan. Ya? Misalkan hari ini habis subuh sampai maghrib cuma dapat 4-5 orderan. Ya emang jatahnya segitu. Hari kedua dapat 5, hari ketiga dapat 6, mentok minggu pertama 6 orderan nih. Ya emang jatahnya segitu. Minggu keduanya konsisten, percaya sama gue pasti bakal naik tuh orderan. Dari 5 jadi 10, 11, 12. Nanti minggu kedua tuh baru enakan dapat 20, 30 orderan. Jadi emang bertahap. Emang harus bertahap ya. Nah, sekarang Bang Rian gimana kan? Bang Rian pagi sampai siang doang sekarang. Iya. Kalau saya kalau dulu kan emang targetnya kan kayak 30, 40 penumpang tiap hari, customer tiap hari ya. Itu dulu pas full ngojek. Sekarang paling cuma 20 aja udah stop sih. Dan itu 20 tuh kalau jalan dari subuh jam 12 sudah dapat, Mas. Oh iya? Dapat. Di daerah Kuningan Sudirman tuh kan banyak kos-kosan. Oh itu ngantrinya dekat ke gedung-gedung aja. Kagak kena lampu merah sama sekali. Iya bener juga sih. Di Kuningan, gedung-gedung di Mega Kuningan, di Satrio, di Rasuna Said, Sudirman, paling jauh CBD, situ-situ aja jadi. Bener-bener. Ya emang kalau emang rajin dan pinter manage waktunya cepat juga dapat targetnya sebenarnya. Yeah. 20 tuh udah cukup tuh Mas seharian. Alhamdulillah cukup. Supaya yang ngejaga feel aja sih. Iya. Jadi itu kan kalau misalkan orang yang bukan content creator maksudnya emang full time ojol 20 sehari itu cukup? Enggak. Menurut gua enggak. Kalau masih bujangan mungkin kalau ya masih sambil kuliah lah gitu masih oke lah. Cuman teman-teman gua tuh gila Mas. Gimana satu komunitas tuh 40, ada yang 50 sehari Mas. 50. Bisa itu karena dia udah tahu cara kerjanya akunnya kayak gimana tuh sampai gila 50. Itu dari jam berapa Pak? Dari paling lama tuh 10 jam 12 jam. Dia tuh sejam tuh bisa stabil 4 orderan. Dapat 4 sampai 5. Iya, sehari. Gila, banyak juga ya. Iya. Mungkin enggak makan siang bentar banget kali itu ya. Cuma gitu doang, glek. Sekali teguk udah. Jadi bisa sebenarnya kalau mau rajin bisa. Kalau rajin, kalau tahu sistemnya kayak tadi yang gue bilang tuh 2 minggu terakhir itu. Mesti ngeliat histori akun kita. Kalau dulu kan pas awal-awal tuh sebelum 2018 itu pembagian order tuh dari titik terdekat Mas. Iya. Kadang dulu pernah suka nggak sih dapat mesen nih, misalnya Mas Dimas mesen, customer mesen, dapat drivernya titiknya udah di depan kita. Tapi tiba-tiba mental tuh jauh drivernya. Nah itu diakalin sama driver namanya pakai fake GPS. GPS-nya dipindahin. Ya gue pernah tuh, ya dulu sering rame tuh. Iya itu dulu kayak gitu, fake GPS. Karena menurut gua menurut aplikasi kagak adil kan. Karena yang bakal handphone yang dioprek yang bisa fake GPS yang bisa dapat banyak. Nah diubah dari ngelihat histori akun. Oh ternyata begitu. Jadi sekarang fake GPS udah nggak bisa ya? Ya mau pakai pun juga sama aplikator juga sekarang kagak dimasalahin. Kalau dulu tuh disuspendin loh, diputus mitra loh yang ketahuan. Sekarang mah ya masa bodoh, karena kagak ngaruh juga. Kalau memang 2 minggu histori akun tuh dikit, ya pasti bakal kalah sama yang rajin. Bang, kalau misalkan pernah nggak sih Bang di jalan punya cerita yang paling serem atau paling lucu gitu? Kalau serem ya, kalau gue pribadi gue percaya sama hal gituan ya. Mungkin ada yang ngalamin, cuman gue pribadi gue nggak mau cerita sesuatu yang nggak pernah gue alamin ya. Kalau gue cerita tuh yang atau kejadian yang paling apa deh lo yang paling apa ya? Mungkin yang bikin gue
bikin belajar ya, nggak seujon sama orang lain ya. Gue pernah dapat customer penumpang abis pulang kantor cewek, itu dia keluarnya lama banget mas, udah di depan tuh ada 10 menit 15 menitan lah. Kak di mana sih kak, saya teleponin berkali-kali gak diangkat, dia lama banget keluar ya, hampir 20 menit dia keluar, mukanya kayak habis nangis gitu. Mukanya kayak habis nangis, cewek pakai masker habis nangis lah. Tiba-tiba keluar nyamperin saya, mas maaf ya mas, tadi saya ketahan, saya diomelin sama bos saya. Wah itu langsung, gue yang tadinya marah dia kan langsung naik. Gak mungkin juga marah-marah lagi sama mbak. Gue tahu rasanya diomelin bos tuh kayak gimana pasti. Nyesek banget lah iya kan. Iya. Terus ada apa kalau kejadian paling lucu waktu itu pernah ngapain? Kejadian paling lucu gue pernah dapet kayak customer belum naik gue di jalan sih. Apa? gue kasih helm, tiba-tiba gue jalan aja. Tukang parkir di belakang manggil-manggil, mas, apaan? Lu penumpang lu tinggalan. Oh iya. Tapi gue pikir tuh gak pernah kejadian, ternyata pernah kejadian ya. Kejadian. Ya itu gue lagi capek tuh, lagi dapet penumpang ke-20 berapa gitu, gak fokus lah. Bang, oh iya. Wah, di jalannya pas dia naik tuh diem aja. Itu lucu sih, jujur. Itu lucu banget sih ditinggal. Diem pas sampai tujuan kan, gue di belakang ngomel, dia malah ngasih tip banyak loh. Mas nih mas, ya buat beli minum apa kayak mas, jangan nggak pusing-pusing lagi kayak gini. Biar fokus. Itu harusnya buat ide iklannya Aqua cocok loh tuh. Iya kan? Cocok banget. Halo Aqua. Udah pernah di Aqua belum? Belum. Mungkin mau endorse Bang Rian. Nih Bang, berarti kan sekarang ya alhamdulillah berarti rezeki udah banyak lah ya. Alhamdulillah. Gimana lu udah ngerasain belum nih? Ada perubahan di misalkan ya lu pengen mimpi ini akhirnya udah kesampaian. Apa ya, kayak gue tipe orang yang nggak suka banyak belanja sih mas, lebih ke tabung aja sih. Mungkin ada uang, kalau ada uangnya banyak banget nggak mungkin kayak gue tiba-tiba beli mobil langsung apa gitu. Paling beli tanah rumah kali ya, itu diprioritasin. Itu aja sih. Sekarang lagi menuju ke sana nih? Iya alhamdulillah, pelan-pelan. Salah satu mimpinya adalah ketemu Boril, udah kesampaian. Udah kemarin nih tanda tangannya tuh. Tanda tangannya, gue aja nggak punya tanda tangan Boril. Bang Boril. Kapan mau mampir ke sini? Dia baik banget tuh. Iya. Walaupun kondisinya geratin kayak nggak enak badan gitu, kayak kurang tidur ya. Cuman, bang, gue minta bikin konten sama lu boleh nggak bang? Oh boleh banget. Dia langsung kayak ceria lagi nyanyi. Profesional sih. Profesional artis ya. Ketemu Boril udah, ketemu Omes udah. Udah. Habib Jafar. Oh diundang ke Trans TV pernah sekali. Berarti mimpi-mimpinya apakah udah tercapai semua nih? Misalkan motor baru kah atau apa? Sepatu Under Armour udah. Ada. Apa mimpinya? Apa yang belum? Nonton Golden State Warriors mungkin. Waduh. Amin. Berarti itu harus ke Amerika ya? Tahu nih ya, Lakers tadi udah menang sampai kalah tuh. Gue belum ngecek. Tadi sebelum kesini nonton NBA dulu loh. Abang Rian ini. Iya, playoff tadi. Iya, jadi mimpinya itu tuh nonton NBA. Ya, cuman nggak terlalu banget mesti dapet lah. Kalau kayak gitu malah jadi kagak dapet. Capek sendiri kan, jalanin aja apa yang ada. Kan. Tapi nggak tahu loh, tiba-tiba mungkin ada yang vlog nonton ini. Ya dulu kan juga gue nggak nyangka jadi beban keluarga, sekarang jadi bisa sampai posisi kayak gini juga, yang nggak nyangka sih. Karena dulu kan kalau nggak pernah mimpi juga kan, jalanin aja tiap ada kesempatan kecil ya ambil. Coba kalau dari pelajaran yang pernah lo rasain kan lo bilang sendiri lo pernah menjadi beban keluarga lah gitu. Terus sekarang lo udah bisa dibilang udah jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Pelajaran apa sih yang mungkin lo mau share ke cowok-cowok di sana gitu atau apa gitu, siapa gitu kayak yang mungkin pernah yang mau lo share gitu, pelajaran lo nih kayak gue udah pernah ngerasain gini, lo jangan gitu deh. Iya, gue udah pernah rasain jadi kayak dulu nggak punya kerjaan, habis sekolah kayak di rumah aja gitu ya, orang tua tuh sampai bosen marahin lah, sampai diem aja udah lo mau ngapain terserah lo dah ibaratnya gitu kan. Ya kalau makin digituin gue malah makin sakit lah hati, kayak makin kena lah. Ya gue mesti berubah gitu. Alhamdulillah waktu itu ada kesempatan gabung ke ojol, gue ambil. Dulu masih nganggap kayak ojol tuh kerjaan kayak ya sampingan apa rendahan gitu lah. Ya gue bodo amat. Selama kerjaan gue itu halal,
Selama pulang gue bawa duit, bukan bawa masalah. Betul, ya betul, gue jalanin lah intinya ya kan. Lagi sekarang bisa bermanfaat buat orang lain. Habib Jafar pernah bilang ke gue, Mas, kayak kita kerja tiap hari tuh bukan nyari uang, tapi kita nyari rezeki. Ya gue ketemu customer yang baik, yang sopan, itu rezeki. Gue dapat orang tua yang sabar, itu rezeki. Gue dapat teman-teman yang suka ngebantuin gue, itu rezeki. Dan semua itu rezeki yang bisa gue syukurin banget sih. Keren. Itu menjadi sebuah closing statement yang sangat-sangat bagus loh itu. Untuk mengakhiri Ngabres kali ini. Keren loh. Ini jujur gue emang dari dulu tuh pengen ngajak si Bang Rian ini. Cuman gue nggak tahu kontaknya gimana. Akhirnya kesampean baru hari ini kesampean. Ya, makasih banyak. Karena emang gue percaya tuh sebenarnya ya gue emang dari sisi gue juga Bang, gue tuh emang percaya di jalanan tuh adalah keras lah ya. Iya. Dan abang-abang ojol nih emang butuh apresiasi setinggi itu gitu ya. Karena gue sendiri pun tanpa abang ojol tuh mungkin makan siang jadi lebih lama gitu. Maksudnya mesti nyari dulu berguna sekali gitu loh maksudnya. Tapi sayangnya di sana masih banyak juga yang memang merendahkan lah ya gitu. Atau misalkan nyebelin gitu. Walaupun emang sekarang suka ada 1-2 oknum lah ya. Iya. Yang memang cuman nggak semua kan. Nggak semua. Ojol tuh ada 2 juta kalau nggak salah. 2 juta ojol tuh ya? Iya. Se-Indonesia ya. Ya kalau ada 1, 2, 3 ya namanya di Indonesia mungkin di dunia kali ya berita negatif lebih nge-up daripada yang positif. Betul. Nah ini makanya kenapa gue ngajak Bang Rian ke sini biar gue mungkin bisa membantu dari sisi positifnya itulah ya sharing bahwa makasih banyak. Abang-abang ojol ini juga banyak yang baik hati di luar sana. Jauh lebih banyak. Dan mungkin yang sering berbagi juga bukan cuma Bang Rian ya sebenarnya. Iya, banyak juga teman-teman yang gue tuh kalau dapat amanat dari followers nih, Mas, nitip dong uang segini buat Jumat Berkah. Gue suka minta bantuan teman yang di Banjarmasin, di Medan, Ojo yang sesama main sosmed. Gue nitip nih uang segini. Lo bagi-bagi ya, lo kontenin nggak apa-apa dah. Buat bukti ke donaturnya ya. Wah itu mereka seneng banget. Gue dibantuin sama teman-teman di banyak kota lain juga. Ya betul. Jadi teman-teman, tolong abang-abang ojol ini diapresiasi ya. Oh iya, motor impian. Kemarin gue baru beli sih. Udah beli? Baru beli kemarin, lagi ini datang. Luar biasa. Beli motor impian. Keren banget. Apa? Biasa, Vario 160. Bagus itu, Bang. Alhamdulillah. Dan wah, keren. Belinya cash, bangga. Alhamdulillah. Keren banget. Belum datang tadi. Oh, belum datang? Hari ini katanya datang. Iya. Keren. Ntar kita bantuin modif deh. Motornya Bang Rian. Kita ada parts apa ya, Vario? Saya juga punya Bang soalnya motor Vario 160. Bang Rian, thank you banget untuk video ngobrol kali ini. Makasih banyak, Mas. Jangan lupa di-follow Bang Rian, ada TikTok sama Instagram ya? Ya, TikToknya di MZOjol sama Instagramnya @rian_nus. Ya, kalau misalkan kalian mau berbagi rezeki lewat Bang Rian juga boleh ya? Ya, diusahakan nanti sama teman-teman dibantuin. Siap. Jangan lupa di-like, jangan lupa subscribe, sukses di jalan. I'll see you next video guys. Bye-bye. Bye.